Nanti saya bisa jelaskan apa yang terjadi dengan partai politik, ya, karena bisa dibilang partai politik mengalami kemunduran. Partai politik tidak lagi menjadi lembaga pemikiran. Partai politik menjelma dan berubah menjadi mesin kekuasaan. Partai politik menjelma menjadi milik satu orang, milik satu keluarga. Karena partai politik merasa bahwa curang itu adalah new normal sekarang ini. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang muda-muda harus tampil. Inilah digital democracy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Apalagi karena COVID ini kayaknya everyone is talking about COVID ya. Kalau Pak Ridwan Saidi bilang COVID ya. Seolah-olah kita nggak punya persoalan besar gitu. Dan forum ini menurut saya ini forum penting karena sedikit keluar dari isu itu dan mencoba menangkap gambar besar dari persoalan kita di dalam transisi setelah 20 tahun lebih kita menjadi negara demokrasi yang bisa dibanggakan dan kita punya fondasi bernegara yang sebagai negara demokrasi kita bisa disebut sebagai negara demokrasi yang lengkap gitu. Jadi pada tahapan pertama kita melakukan amandemen konstitusi sampai 4 kali dalam periode 2000 sampai 2003 dimulai oleh Presiden Habibie membuat desain reformasi menuju masyarakat madani. Saya ingat waktu itu ketuanya Pak almarhum Pak Adi Sasono dan sekretarisnya itu adalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, lalu kemudian dokumen tim reformasi menuju masyarakat madani itulah yang diberikan kepada DPR periode berikutnya dan MPR periode berikutnya. Tahun 2099 ya 2000 2001 sampai 2003 kita menuntaskan 4 kali amandemen. Ya, jadi by constitution we are one of the the best democracy in the world. Jadi kalau kita disebut negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia setelah India, Amerika Serikat, lalu Indonesia, itu masuk akal. Bahkan dari kecenderungannya ya karena demokrasi India juga sekarang agak nampak vulnerable gitu. Jadi demokrasi Indonesia dan Amerika dapatlah bersanding meskipun dalam banyak hal belakangan ini demokrasi Amerika juga dalam challenge yang sangat besar sekali melihat situasi politik dan sosial serta pembelahan pada elit Amerika yang luar biasa keras. Nah, jadi konstitusi sudah kita perbaiki dan kita sudah punya konstitusi dengan konten konstitusi demokratis, terutama pasal-pasal yang melindungi hak-hak asasi manusia dalam jumlah yang banyak sekali. Yang kedua, kita melakukan reform terhadap kelembagaan negara, ya. Di atas konstitusi itu lahir undang-undang dan undang-undang itu mereform cara kita menyusun kelembagaan negara. Lahir lembaga-lembaga negara yang independen, ya. Eksekutifnya kita bikin lebih transparan dan profesional, kita mengeluarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kan. Legislatifnya kita perkuat, ya, kita rampas kekuasaan eksekutif, kita berikan kepada legislatif. Judikatifnya kita bikin independen, itu juga reform yang sudah kita lakukan dalam kelembagaan. Nah, termasuk sebenarnya kita mereform lembaga penyelenggara pemilu, sehingga kita memiliki lembaga penyelenggaraan pemilu yang independen. Bahkan independensinya dipecah-pecah, sehingga KPU itu ada di daerah juga, pengawas juga ada di daerah. Dan itu menyebabkan unit-unit penyelenggaraan pemilu itu juga berlangsung secara lebih independen. Dulu pemimpin KPU itu dipimpin oleh pimpinan atau utusan dari partai politik. Belakangan itu Bu Husnul nanti bisa menjelaskan secara lebih baik karena beliau adalah salah seorang desainer dari Undang-Undang Pemilu dan Pilpres. Belakangan tentu kita dengan sistem sekarang
komisioner KPU kita pilih, ya, komisioner Bawaslu juga kita pilih. Nah, sehingga kemudian terjadi check and balances di antara mereka. Nanti saya bisa jelaskan apa yang terjadi dengan partai politik, ya, karena bisa dibilang partai politik mengalami kemunduran dalam kemampuannya melihat gambar besar persoalan kita. Ini buku yang terakhir saya tulis tentang kronik daulat rakyat dan partai politik. Gitu. Ini buku studi kasus tentang konflik saya dengan PKS. Itu sekitar 507 halaman. Lama saya bergelut, ya, bagaimana kita mencoba melawan partai politik yang sudah menurut saya sudah terjebak dalam 20 tahun ini dalam penyakit-penyakit yang agak akut dan sulit disembuhkan. Sebab nanti pada awalnya semua produsen undang-undang, produsen pejabat ke ruang publik, itu kan partai politik. Sementara partai politiknya sakit. Sakit-sakit itu adalah pertama, yang paling fatal adalah partai politik tidak lagi menjadi lembaga pemikiran. Saya tidak melihat ada satu partai politik yang masih komit dengan pikiran. Partai politik menjelma dan berubah menjadi mesin kekuasaan. Dan pekerjaan hari-hari partai politik bukan berpikir, menawarkan konsep dan pikiran baru kepada bangsanya, tapi adalah terlibat di dalam deal-deal kekuasaan. Hari-hari ini ketika pilkada, itulah yang kita lihat. Partai politik sangat gandrung dengan transaksi. Ya, setiap calon kepala daerah itu sekarang ini harus ngantri di Jakarta untuk mendapatkan tiket dari partai politik, yang tiket-tiket itu disebut syarat administrasi, tapi sesungguhnya itu adalah terkait dengan harga dari setiap kursi yang menjadi syarat tiket bagi partai politik tersebut. Jadi berpindahnya partai politik dari lembaga pemikiran menjadi pemain kekuasaan, ya. Inilah yang menyebabkan secara keseluruhan platform berpolitik kita pindah dari politik ide kepada politik kekuasaan, gitu. Dan inilah sekarang yang mengisi Indonesia kita ini, atau government kita ini, atau state kita ini sebagai organisasi. Misalnya tadi kita lagi bicara tentang pembiayaan pemilu dan sebagainya. Partai politik itu tidak tahu caranya dan tidak mengerti caranya. Bagaimana cara membiayai partai politik dan pemilu? Itu tidak mau diselesaikan sampai sekarang. Tidak ada ide di dalam pembiayaan partai politik. Itu sebabnya kemudian partai politik itu terjebak ke dalam sistem pembiayaan yang carut-marut, yang menyebabkan kemudian setiap pejabat publik yang diloloskan oleh partai politik punya kewajiban fundraising. Sehingga antara pejabat kita dengan upaya mencari uang tambahan bagi partai politiknya dan juga jangan lupa bagi dirinya juga, itu tidak bisa dihindari. Political funding itu saya berdiskusi dengan teman-teman Perludem, termasuk adalah ide yang gagal kita tuntaskan. Kalau di dalam sistem liberal tadi yang dikritik oleh Bu Husnul, ya yang membiayai market, saya memang tidak setuju. Karena kita ini bukan negara yang basisnya industri seperti di Amerika Serikat. Ketimpangan kaya miskin kita masih tinggi. Ya, orang-orang rakyat kita itu pendidikannya rendah dan kebanyakan itu tinggal di desa, dan mereka pada dasarnya adalah buruh dari kegiatan-kegiatan sektor informal di desa-desa, baik di sektor pertanian maupun di UKM dan usaha informal di bawah, gitu. Tetapi seliberal-liberal Amerika Serikat, begitu Anda nyumbang, maka uang yang Anda sumbang itu diaudit secara ketat. Dan tidak boleh ada
uang sumbangan itu yang lari ke kepentingan pribadi. Tadi saya sudah katakan. Kalau di kita ini, uang pribadi lah yang harus dominan. Kenapa? Kalau Anda nggak punya uang pribadi, baik dari kantong Anda sendiri, jual rumah, jual mobil, jual tanah gitu ya, maka Anda tidak bisa menjamin medan pertarungan yang begini buas. Sehingga nanti kalau Anda kalah, misalnya tetangganya bilang, kasihan dia kalah, habis hartanya katanya. Ada yang jadi orang gila juga. Tapi kalau Anda menang, tetangganya bilang, alhamdulillah, syukurlah dia menang, dia bisa kembalikan modal. Apa itu kembali modal? Adalah ikhtiar mencari uang tambahan di luar gaji Anda yang resmi. Karena itu Anda harus kelayapan, main proyek, main anggaran, dan sebagainya gitu. Nah, ini rantai circle ini, ya, vicious circle ini nggak bisa dipotong. Nggak ada yang ngerti caranya bagaimana memotongnya. Setelah itulah kemudian partai politik terjebak dalam oligarki yang dikatakan oleh Bu Husnul, karena kemudian datanglah pengusaha yang buat dia membayar partai politik 1 triliun, 2 triliun itu soal kecil begitu ya. Dia datang menawarkan itu sambil kemudian tentunya ada transaksi di belakangnya. Transaksi kebijakan, transaksi pasal-pasal undang-undang, dan juga transaksi alokasi anggaran. Termasuk juga dalam pengawasan. Karena dengan sistem yang seperti itu, partai politik tidak menjelma menjadi lembaga intelektual, dia adalah lembaga kekuasaan, maka struktur partai politik pun menjelma menjadi mesin kekuasaan. Itulah sebabnya, ya silakan dibaca sendiri. Bagaimana kita partai politik mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil, itu kan mereka kemudian tendensinya adalah membangun absolute power. Dan kemudian menikmati munculnya absolute power dalam partai politik. Partai politik menjelma menjadi milik satu orang, milik satu keluarga. Dan tidak ada lagi proses berpikir yang egaliter di dalamnya. Lagi-lagi tadi, karena berhenti sebagai mesin ide. Jangankan punya kritik, jangankan punya sumbangan kepada pikiran kebangsaan, sumbangan kepada dirinya saja sebagai partai politik, mereka nggak ngerti cara keluar. Yang menjadi isu sekarang ini atau menjadi solusi kalau menurut saya, ya hukum politik itu yang harus dirubah. Karena saya melihat sendiri kekuasaan partai politik itu jauh lebih tinggi dari kedaulatan rakyat. Nah, dalam demokrasi nggak boleh. Makanya keberadaan partai politik di Indonesia itu harus diatur dengan undang-undang politik supaya tidak boleh menjadi atau memiliki kekuasaan lebih tinggi dari kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Karena itulah MD3 UU hak recall ini harus dikembalikan kepada rakyat. Nah, ini jadi intinya kekuasaan partai politik itu harus dipretelin. Saya memperbaikinya waktu Bung Kris. Saya di buku itu saya kan menulis teori-teori tentang betapa pentingnya partai politik itu dijaga jaraknya dengan elected official. Saya memakai argumen kedaulatan rakyat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebab prinsip dari negara kita adalah dengan berkedaulatan rakyat dan dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Kedaulatan rakyat matters di situ. Kenapa? Karena itulah semuanya kemudian yang lain-lain termasuk partai politik yang mencoba memotong konsepsi kedaulatan rakyat itu memang harus dilawan, tapi membiarkan dia partai politik merumuskan ini mustahil. Partai politik itu dikontrol oleh ketua umum partainya. Hak recall itu akan dilemahkan. Padahal di buku ini saya sudah punya jurisprudensi dari Mahkamah Agung bahwa tidak boleh tanpa alasan memberhentikan anggota partai politik. Tapi kita tahu kalau ada konflik macam-macam, yang paling tragis sebenarnya yang dipraktekkan oleh, saya nggak usah sebut nama partai politiknya, ya salah satu partai politik yang mengizinkan ketua umum partai membuat perubahan pada susunan pilihan rakyat. Misalnya pemilu mengatakan si A dapat suara paling besar dan dialah yang harus dilantik. Partai politik ini di-approach untuk memecat keanggotaan partai si A. Padahal dia memang masih menjadi rakyat biasa, dipecat dulu supaya si B yang berada di nomor 2 itu dapat dilantik. Itu dipraktekkan kemarin. Saya mau memberi satu contoh. Ini sekali lagi, ini kompleks masalahnya. Curang misalnya.
apakah betul pemilu itu diniatkan untuk tidak curang? Menurut saya tidak. Pemilu itu diniatkan curang. Karena partai politik merasa bahwa curang itu adalah new normal sekarang ini. Kalau tidak curang kita nggak bisa dapat, terutama incumbent. Incumbent yang sudah punya akses kepada KPU, kepada polisi, kepada kekuasaan, merasa bahwa hanya dengan curang kita bisa bertahan dengan kursi kita. Karena itu akan didesain kecurangan. Salah satu yang paling fatal contohnya dalam kecurangan itu adalah kenapa basis dari daftar pemilih tidak berbasis kepada iktp. Kenapa basisnya dibuat sendiri oleh KPU? Sehingga pada Pilpres yang lalu orang protes. Kok ada orang yang lahir di zaman Majapahit masih memilih? Ada orang yang umurnya 1 tahun sudah memilih. Ini soal-soal yang menurut saya memang tidak mau dan tidak diniatkan untuk diselesaikan. Sebab curang adalah cara untuk terpilih kembali. Itu yang saya lihat. Partai politik sekarang ini mendrive supaya undang-undang parpol ini pemilihannya bukan lagi pemilihan calon anggota legislatif. Ada keinginan untuk kembali memilih partai politik. Dan nanti anggota legislatifnya itu akan dipilih oleh partai politik. Siapapun yang dimaui oleh partai politik itu. Setelah dia menang mendapatkan suara di daerah itu. Itu yang akan terjadi. Berikutnya, nah sekarang kalau kita bicara begitu berarti tidak ada kontestasi. Tapi kalau kita membiarkan, maka saya kan mengusulkan basis elektoralnya diperkecil, ya kan? Itu karena negara kita ini sekarang menganut otonomi, seharusnya kita memakai sistem distrik. Dan itu diperkecil supaya apa? Kandidat di distrik itu betul-betul bertarung. Satu kabupaten, satu anggota DPR pusat. Pertarungannya itu akan lebih kuat. Tapi jangankan mau ke arah sana. Kecenderungannya partai politik itu adalah memilih partai. Nanti anggotanya dia yang pilih. Sehingga tidak ada kontestasi sebenarnya. Perdebatan di kalangan partai politik kita nggak ngerti. Orang tuh berdebat apa. Tidak ada yang diperdebatkan sebenarnya. Karena pada dasarnya itu tadi yang Bu Khusnul bilang. Tidak ada warna. Tidak ada ideologi. Nah yang kedua di Pilpres. Saya mengusulkan dari awal dulu. Indonesia ini terlalu besar. Dari Sabang sampai Merauke 17.000 pulau, 34 provinsi. Kenapa perdebatannya cuma di Jakarta? Suruh orang itu berdebat di Papua. Ngomong kepada orang Papua, mau masa depan Papua itu seperti apa di tangan mereka itu. Jangan samar, jangan simbolik. Suruh dia berdebat di Aceh. Aceh itu mau diapain? Sekarang ini otsus sekian tahun. Papua dan Aceh itu seperti di seperti jangka-jangka gitu. Seolah-olah Papua dan Aceh tidak tuntas menjadi bagian dari Indonesia. Otsus diperpanjang setahun. Loh terus setelah tidak diperpanjang, Aceh dan Papua bukan lagi menjadi bagian NKRI. Yang begini-begini ini nggak diperdebatkan oleh Capres. Hanya datang secara simbolik, kasih hadiah, kasih sumbangan kepada mama-mama. Nah, karena itulah di masa yang akan datang, koreksi dari keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan keputusan KPU itu, maknanya adalah, biarkan ada putaran pertama, bila perlu satu partai politik punya satu kandidat. Sehingga ini seperti sistem konvensi di Amerika Serikat itu. Ada preliminary-nya dan sebagainya. Biarkan orang debat dulu. Sampai kemudian kita melihat satu partai politik, satu kandidat. Terjadi berbagai perdebatan. Sampai rakyat itu tahu siapa sebenarnya yang punya kualifikasi dan kemampuan untuk mengelola republik ini secara terbuka. Lalu kemudian pada putaran pertama diseleksilah tinggal 2 orang. Pasti yang akan terpilih yang terbaik. Tapi partai politik kehendaknya lain. Alasannya katanya menghemat. Padahal mereka mau kong kali kong, siapapun menang orang kita. Yang begini-begini ini menurut saya nggak bisa dilawan oleh kita. Karena kalau presidennya tidak bisa kita ajak, berbahaya bagi demokrasi kalau segelintir orang mentukangi undang-undang pemilu ini dan proses pemilihan pemimpin ini sehingga yang terpilih dari kelompok mereka aja gitu. Itu berbahaya sekali saya kira. Nah, yang begini-begini ini sekali lagi idea matters di sini. Kita sekarang ini seperti kehilangan jalan karena pikiran besar tidak hadir lagi. Dan saya mendorong, tolonglah ide besar ini mari kita jelmakan menjadi perdebatan para partai politik ini. Dan kalau bisa kemudian menjadi perdebatan calon pemimpin yang akan datang. Supaya rakyat itu
diberikan orang-orang yang ngerti gambar besar dari persoalan kita untuk kemudian menjadi lentera bagi jalannya bangsa kita ke depan. Saya kira itu. Terima kasih atas undangannya.